Larangan sang ayahanda bukanlah akhir dari cerita. Kepergian sang ibunda Julailah untuk selama-lamanya 3 tahun silam membuat titian angan Nikita Mirzani semakin terombang-ambing. Pertikaian dengan sang ayah yang telah berkobar sejak ia beranjak remaja menjadikan sang ibunda sebagai pelabuhan cinta yang selalu bersedia untuk disinggahinya. Dan saat orang yang begitu ia sayangi terkulai tak berdaya lantaran kanker yang mendera, Nikita Mirzani dihadapkan pada 2 pilihan, menjunjung impian atau merawat sang ibunda. Rasa cinta yang terbesit dari dalam jiwa membuat Nikita Mirzani hengkang dari pekerjaan yang mulai dipercayakan padanya. Mama masih sakit kanker rahim saat itu di rumah sakit. Terus Niki ketemu sama ibu ini namanya Bunda Sri. Bunda Sri, Niki ngobrol-ngobrol, ternyata dia adalah pengusaha batubara gitu. Dari situ Niki coba untuk kerja karena dia juga ngasih Niki peluang, kayak Niki suka opportunity gitu, pengalaman gitu. Jadi Niki ikut dia, Niki kerja dan sebulan kerja di kantor, Niki langsung bisa jadi sekretarisnya Ibu Sri. Saat itu Niki ketemu sama Mas Anang karena Mas Anang baru divorce sama Mbak Kade. Kita ketemu sama Mas Anang, ya Niki cuman bisa lihat di TV. Itu artis pertama kali yang Niki ketemuin gitu kan, sebelumnya nggak pernah gitu. Karena Niki orangnya nggak terlalu pintar bergaul. Mungkin karena waktu SMA juga papa yang terlalu mengekang, Niki kan nggak bisa kemana-mana. Ketemu Mas Anang, terus dia bilang, kamu mau nyanyi nggak? Saya bikinin mini album, tapi lagunya kayak di range ulang gitu, lagu-lagunya Kade. Dengan senang hati, terus aku senang banget. Akhirnya aku ke rumah sakit bilang sama Mama aku pengen nyanyi gitu. Sama siapa? Mas Anang Hermansyah. Dia senang padahal dia sakit posisinya. Terpecah belah juga. Akhirnya Niki memutuskan untuk jagain Mama dulu sampai selesai operasi dan rahimnya sudah diangkat. Ternyata Mama malah koma. Pas koma itu sedih, segala macam itu campur aduk ya. Karena Niki cuma bisa cerita sama Mama dan memang dia dekat banget. Dia bukan sebagai mama aja buat Niki, tapi bisa sebagai teman curhat. Niki bisa ngomong dengan enak sama dia, masalah cowok atau apapun, Niki pasti terbuka sama dia. Saat Mama sakit dan dia koma selama hampir 5 hari, Niki agak sedikit down ya, down banget saat itu karena gimana ya, kayak aduh, padahal Mama yang kepengen Niki, Mama tuh selalu mau support Niki, kayak setiap ada kita nonton TV bareng nih, kayak Haji Bolot, Kiki Fatmala, terus penyanyi-penyanyi dangdut Nita Thalia, dia selalu bilang, kamu dong masuk situ dong, masuk TV sebelah-sebelahan sama dia, kayak gitu kan. Pokoknya dia yang mau support Niki untuk masuk ke dunia entertain tuh dia banget gitu. Saat dia tahu, saat Niki ngomong Niki mau rekaman sama Mas Anang aja, dia tuh seneng banget. Mama ternyata pas diperiksa dokter masih ada yang tertinggal di dalamnya itu, dan itu bikin kita semua di rumah stres dan Niki juga stres karena ternyata penyakit kanker itu bukan penyakit yang murah gitu kan. Kita sudah habis-habisan gaji Niki, selama Niki kerja pun udah Niki buat biaya rumah sakit semua gitu. Habis itu pas ketinggalan diangkat lagi, ternyata malah makin parah. Kanker yang tak selesai dengan 1 kali operasi, tapi siapa yang bisa melawan ketetapan Sang Ilahi? Ibunda tercinta kian terkulai lemah tak sadarkan diri usai menjalani operasi kedua. Duka yang semakin teriris luka saat ia tak sempat melepas kepergian orang yang begitu dikasihinya. Seketika itu ada rasa tak percaya bahwa penantiannya atas kesembuhan sang ibunda harus diakhiri dengan luka menganga. Aduh, Mama nggak ada gitu kan, mesti gimana gitu kan. Pokoknya aku teriak hampir pingsan, pulang juga dianterin sama orang salon, dan ternyata pas udah sampai gapura rumah, komplek rumah, bener aja ada bendera kuning gitu kan. Terus ibu-ibu pengajian, Mama Niki tuh aktif di dunia di pengajian, sosial, segala macam. Dia orang tua yang nice banget gitu, dia baik banget. Sama tetangga pun dia baik banget. Dan pas sampai rumah, ibu-ibu pengajian pada melukin, sabar ya Niki, kita cuma pikiran Niki udah ngeblank gitu. Pas Niki masuk rumah, cuman ada kasur yang
satu itu doang yang tipis gitu. Itu makin parah, itu di rumah, sampai rumah Niki tendang, Niki usir semua orang ke rumah gitu kan. Kesedihan bercampur rasa tak percaya semakin menghimpit Nikita saat sebuah cerita hingga kini terus memicu air matanya. Kala itu, ia tak sempat memenuhi permintaan terakhir wanita yang telah melahirkannya. Permintaan yang sangat sederhana berupa singkong keju. Gak lama papa datang bawa ambulan, itu udah blank kan, udah nggak tahu mau ngapain, pingsan. Pas pingsan, mama udah ditaruh di situ dengan pakai kafan segala macam. Tapi dia senyum gitu, tapi tetap apa ya, gimana ya, Niki belum siap untuk ditinggal sama mama gitu saat itu, karena papa Niki saat itu nggak bisa banget diajak ngomong, dan kita udah nggak ngomong selama bertahun-tahun, kayak 3 tahun gitu kan. Udah 3 tahun nggak ngobrol, akhirnya ketemu, lihat mama dengan yang ditutup kafan kayak gitu tapi senyum. Niki tahu pasti mama ya, sebenarnya gimana ya, pasti mama udah bahagia di sana gitu, karena meninggalnya juga senyum. Dan Niki nggak tahu rasa sakit yang mama rasain itu kayak gimana. Niki nggak tahu. Hari pertama Niki tidur di makam, kedua dan seterusnya, sampai bolak-balik ke rumah sakit karena udah kayak rumah 8 bulan kan. Sampai Niki bilang sama suster tolong kamar mama jangan disewain sama siapapun gitu kan. Jadi Niki tidur situ cuma ngeliatin, biasanya mama jam segini minta pipis, bisa mama jam segini minta disuapin gitu kan. Dan terakhir, padahal saat Niki di salon, mama tuh minta singkong keju. Niki nggak tahu carinya di mana. Pas udah tahu dibeliin sama orang salon, mamanya udah nggak ada. Jadi sekarang setiap Niki lihat singkong keju, itu bawaannya mau nangis aja. Ya Allah, ini nih mama pengen ini gitu sebelum meninggal gitu, tapi nggak kesampaian gitu kan. Dia sayang banget sama ibunya, dia paling sayang sama ibunya, makanya setelah ibunya pergi dia sangat terpukul sekali dan sedih banget pastinya, karena dia itu apa-apa ibu. Dia memang lebih deket ke ibu dibandingkan ke ayah, makanya dia ngerasa setelah ibunya nggak ada jadi kayak udah nggak punya siapa-siapa gitu, karena bagi dia ya ibu segala-galanya, karena beda sama ayah gitu kan. Yang ngefans banget sama ibunya, jadi benar-benar mengidolakan ibunya, benar-benar sayang banget sama ibunya, yang sampai sekarang dia masih merasa ibunya masih ada. Segala keluh kesah yang ia rasa kian menjerit ketika ia tak mampu bangkit. Saat satu sayap kasih sayang hilang dari pandangan matanya, Nikita Mirzani justru semakin tenggelam dalam kenyataan pahit. Bahkan ia sampai melukai diri sendiri dalam percobaan bunuh diri. Segala luka yang dirasakannya, ia sematkan pada tisik jarum berisi tinta yang masuk ke dalam lapisan kulitnya. Dari sinilah awal mula Nikita Mirzani mulai menghias dirinya dengan sejumlah tato. Duh, mau ngapain ya, sampai Niki sempat mau bunuh diri saat itu. Bunuh diri, ini masih ada bekasnya. Di tangan sini Niki beset pakai kaca, dan itu nggak berasa sama sekali. Tiba-tiba darah udah ngalir gitu dan kelihatan daging putih, tapi Niki masa bodo amat. Dan itu ketahuan sehari pas Niki udah gitu, karena Niki ngunci kamar kan di rumah. Mungkin karena Niki nggak keluar hanya digedor, dan memang saat itu Niki udah kayak mayat gitu karena udah pucet banget. Niki nggak mau dibawa ke rumah sakit sengaja, memang taunya dia nutup sendiri. Terus udah kayak orang gila gitu, atau mau ngapain, Niki buat tato gitu. Tatonya dari kecil sampai sedang, besar, gede, banyak gitu. Dan papa nggak tahu sama sekali. Papa tahu Niki punya tato tuh baru 2 tahun yang lalu. Sama tahun ini udah 2 tahun gitu. Terus Niki umpetin aja terus sampai akhirnya papa mulai curiga karena Niki udah berani buat tato di tangan. Niki cuma bilang, enggak kok itu spidol aja, ntar hilang segala macem gitu. Ada satu tato yang Niki seneng banget di pinggang sebelah kiri itu. Ada satu rangkaian kata-kata buat almarhum mama. Pokoknya intinya adalah mamaku tuh the one and only dan gak akan pernah bisa terganti selamanya. Kayak gitu. Dia masing-masing tatonya punya alasan tersendiri. Ada yang buat ibunya, ada yang mungkin buat anaknya, buat dia sendiri dan segala macam. Saya yakin semua ada artinya. Saya nggak ngelihat itu sebagai satu hal yang buruk, satu hal yang negatif ya. Semua orang punya
punya cara sendiri untuk mengekspresikan dirinya, punya cara sendiri untuk nutupin apapun itu alasan untuk nutupin sedih, untuk nutupin sakit dan segala macam dia ekspresikan dengan tato atau segala macam. Ya seperti saya sendiri dengan piercing dan segala macam, cuman saya nggak punya tato, bedanya itu aja. Saya dengan piercing, dia dengan tato, jadi saya nggak pernah nanya kenapa lo tatoan dan segala macam, ya terserah, itu silakan, itu aja. Belum ada tato di sini, belum ada tato di banyak yang belum ada, tapi tiba-tiba gue nggak tahu, tiba-tiba udah, ah, kok lu udah tatoan? Iya, aku bikin tato lagi. Pacarannya lama, 2 tahun setengah, nikahnya cuma 8 bulan.